Kalau eksplorasi mungkin tidak masalah, karya mungkin banyak ya, tapi untuk mempublikasikannya itu kita tidak punya media lagi. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam bergas. Teman-teman, ada persoalan di dalam sastra, dunia sastra, terutama setelah memasuki era teknologi digital ya, adanya media-media sosial yang kemudian menumbangkan media-media cetak. Nah, di sini teman-teman sastra menghadapi persoalan untuk sosialisasi karyanya. Wabah virus corona semakin membuat teman-teman sastra kesulitan untuk mempublikasikan karya. Kalau eksplorasi mungkin tidak masalah, karya mungkin banyak ya, tapi untuk mempublikasikannya itu kita tidak punya media lagi, terutama dengan menurut konvensi teman-teman periode 70, 80 sampai 90-an yang mengandalkan media cetak. Nah, di sini kemudian banyak pilihan dari sebagian teman-teman sastra itu lari ke media sosial, termasuk membuat YouTube. Mereka bisa dikatakan banting setir alih profesi sebagai YouTuber, merintis sebagai YouTuber dengan konten-konten yang menggali tema-tema mitos, mitologi, dan juga sebagian lari ke media-media media massa online yang menyediakan rubrik-rubrik sastra fiksi. Ada misalnya bisa disebut detik.com, ada memuat rubrik cerpen, kemudian basabasi.co. Tapi dibanding dengan kontraprestasinya atau penghargaan finansialnya itu jauh berbeda dengan di masa-masa tahun-tahun 90 sampai 2000-an. Nah, di sini kemudian apakah ada kemungkinan sastra itu membuat transformasi bentuk, misalnya memadukan antara teks dan visual juga dengan narasi, yang kemudian ada beberapa seniman seperti Butet Kertarejasa itu membacakan novel Ronggeng Duku Paruknya Ahmad Tohari, itu dibacakan dengan media visual tadi. Itu antara lain yang ditempuh teman-teman. Nah, apakah kedepannya termasuk penerbit ya, penerbit sekarang juga menghadapi persoalan krusial ya, sehubungan dengan semakin sulitnya untuk diproduksi secara besar-besaran buku itu, karena masyarakat terutama dari generasi milenial sudah tidak akrab dengan kertas lagi, paperless. Mereka lebih menyukai buku-buku yang dalam format elektronik, e-book. Banyak penerbit mayor yang kemudian kesulitan itu ya, dan untuk bisa survive mereka itu membuat penerbitan yang relatif sama dengan penerbit indie. Misalnya si penulis bisa berkolaborasi dengan cara membeli separuhnya, misalnya 50%-nya dari buku yang dicetak itu si penulis itu juga turut membiayai. Nah, itu sampai serius seperti itu persoalannya. Nah, apakah yang menjadi persoalan tadi, apakah kemudian sastra yang diproduksi dengan media cetak akan benar-benar ditinggalkan, dan di sisi lain penerbit indie itu justru masih survive karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang hanya jumlah penerbitan buku yang tidak secara masif, misalnya tadi ya dijual di toko buku di 34 provinsi misalnya. Sekarang nggak seperti itu lagi.
keadaan seperti itu justru bisa dimanfaatkan oleh penerbit indie. Penerbit indie tadi bisa bertahan. Nah, itu yang menjadi persoalan ke depan. Apakah teman-teman sastra juga akan mengikuti itu? Ada juga media alternatif, misalnya media semacam aplikasi novel yang bisa menampung karya-karya yang hanya bisa dinikmati, diapresiasi setelah si pembaca itu menginstal atau mendownload aplikasinya. Nah, itu sudah ada kecenderungan seperti itu. Apakah itu juga akan menjadi pilihan dengan sistem royalti, misalnya berdasarkan jumlah viewernya yang kemudian dikalikan nominalnya ya, per klik berapa misalnya. Nah, itu sekarang sudah mulai ada gejala seperti itu. Dari adanya perubahan teknologi yang kemudian mempengaruhi perubahan kebudayaan, itu kita bisa melakukan upaya koleksi, kemudian mungkin konservasi, termasuk riset, dan nanti memamerkan itu ya. Yang itu arahnya nanti ke pembangunan museum, istilahnya pendirian museum ya. Meskipun dari awal-awal rintisannya mungkin tidak harus dengan infrastruktur bangunannya, mungkin bisa dilakukan dengan secara bertahap, misalnya secara virtual, digitalisasi ya, dari karya-karya sastra, dari mulai tumbuhnya karya sastra. Kalau dalam konteks sastra Indonesia kan sejak tahun 1920, nah itu kita mendigitalisasi karya-karya sastrawan itu sejak tumbuhnya sastra Indonesia modern. Saya kira itu kemudian nanti kita klasifikasikan sebagai koleksi, kemudian konservasi karya, kemudian untuk kepentingan riset dan dokumentasi. Dengan demikian, dari generasi awal seperti misalnya ada Marah Rusli, Sanusi Pane, Armin Pane, Sultan Takdir Ali Sabana, juga karya-karya sastrawan dari Yogyakarta, itu bisa dijangkau lagi oleh generasi milenial, yang notabene generasi milenial tadi lebih akrab atau lebih familiar dengan piranti teknologi produk budaya kertas. Untuk teman-teman sastra, jangan putus asa, kita tetap berkarya dengan menggunakan peluang-peluang alternatif media. Di antara pilihan itu pasti ada kemungkinan teman-teman yang lain tetap mengakomodasi karya kita. Misalnya gini, kelak pasti ada teman yang juga menginginkan karya kita dipublikasikan dengan media cetak. Istilahnya mungkin ini akan menjadi media konservatif tadi ya, kalau dilihat dari perspektif sastra digital misalnya. Nah, kepada teman-teman jangan khawatir seperti itu, tapi juga mengikuti isu ya, updating terhadap kemungkinan media pilihan tadi, menghadapi pilihan media. Nanti hanya sastrawan yang bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan itu akan berpengaruh kepada teman-teman yang berkolaborasi dengan sastrawan. Misalnya film, teman-teman film, teman-teman teater, nah itu bisa berkolaborasi, yang di antara pilihan yang paling mudah itu untuk diproduksi melalui YouTube tadi. Bergas TV, Colors of Jogja.